Audience all over Indonesia, kita ketemu lagi pada episode kali ini. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan mengupas atau memberikan penjelasan mengenai kalimat pasif. As you have known that passive sentence is sentence whose verb has got prefix D in bahasa Indonesia. Artinya begini, kalimat pasif adalah kalimat yang kata kerjanya berawalan di. Oke? Nah, jadi setiap kalimat yang kata kerjanya berawalan di itu namanya kalimat pasif. Karena itu kalimat pasif, maka kita harus menggunakan formula kalimat pasif. Oke? Nah, saya akan memberikan formula atau rumus-rumus kalimat pasif ya dari kelima tenses plus modal beserta dengan keempat bentuk kalimatnya, positif, negatif, interrogative question, dan information question. Oke? Kita sekarang masuk kepada yang pertama, present perfect tense. Itu adalah bentuk sudah. Formulanya yang positif adalah S plus have has plus been plus PPV plus by. Bila diperlukan ada kata olehnya, ya. Kemudian yang negatif, formulanya S plus have has plus not plus been plus PPV plus by. Kemudian yang interrogative question, have has plus S plus been plus PPV plus by. Kemudian yang information question adalah question word plus have has plus S plus been plus PPV plus by. Ya. Nah, perlu diketahui sama seperti kalimat nominal, dalam kalimat pasif pun kita selalu menggunakan to be, oke? Dengan keempat bentuknya sesuai dengan tense-nya, oke? Nah, kemudian yang kedua, present continuous tense atau bentuk sedang. Formulanya yang positif S is MR plus being plus PPV plus by. Kemudian yang negatif S is MR plus not plus being plus PPV plus by. Yang interrogative questions is MR S being PPV plus by. Yang information questions, question word is MR S being PPV plus by. Oke, ini yang present perfect tense. Present continuous tense. Kemudian present future tense, bentuk akan. Yang positif adalah S will be PPV by. Yang negatif S will not be PPV by. Kemudian yang interrogative question will S be PPV by. Yang information question, question word will S be PPV by. Demikian. Kemudian yang number 4, present tense, bentuk kebiasaan. Formulanya yang positif S is MR PPV by. Yang negatif S is MR not PPV by. Kemudian yang interrogative question is MR S PPV by. Terakhir information question, question word is MR S PPV by. Kemudian yang past tense, bentuk lampau. Formulanya adalah yang positif S was were PPV by. Kemudian negatif S was were not PPV by. Yang interrogative question was were S PPV by. Nah, kemudian information question, question word was were as PPV by.
Dan yang terakhir adalah bentuk modal. Ya. Kata kerja bantu can dapat, may boleh, must harus. Yang positif rumusnya S, M, B, PPV, by. Kemudian yang negatif S, M, not, B, PPV, by. Yang interrogative question M, S, B, PPV, by. Yang terakhir information question, yaitu question word M plus S plus B, PPV, by. Demikian formula kalimat pasif dengan kalimat tenses plus modal beserta keempat bentuk kalimatnya. Saya akan langsung memberikan latihan-latihan menerjemahkan kalimat pasif ya dengan berbagai bentuk dan tensesnya. Oke? Yang pertama, makan malam sudah disiapkan oleh ibu. Ini adalah bentuk sudah. Pertanyaan. Positif. Maka formulanya S, have, has, been, PPV, by. Sehingga menjadi dinner has been prepared by mother. Kemudian yang berikutnya, makan malam sedang disiapkan oleh ibu. Ini bentuk sedang. Formulanya S is MR being PPV, by. Sehingga menjadi dinner is being prepared by mother. Kemudian number 3. Makan malam akan disiapkan segera. Formulanya karena dibentuk akan S will be PPV, by. Kalau ada by-nya. Sehingga menjadi dinner will be prepared soon. Berikutnya, makan pagi disiapkan jam 7 setiap pagi. Breakfast is prepared every morning. Itu formulanya adalah S is MR PPV. Karena ini adalah bentuk kebiasaan. Kemudian number 5, makan pagi disiapkan oleh ibu setengah jam yang lalu. Ini bentuk lampau. Formulanya S were PPV, by. Sehingga menjadi breakfast was prepared by mom half an hour ago. Number 6, makan malam harus disiapkan sebelum jam 8 malam. Sehingga kalimatnya karena formulanya adalah S, M, ini modal, B, PPV, by. Jadi dinner must be prepared before 8 o'clock PM. Oke, ini adalah kalimat positif. Yang negatif. Yang pertama, pelajaran ini belum diterangkan oleh ibu, oleh guru. Formulanya S, have, has not been PPV, by. Sehingga menjadi this lesson has not been explained by the teacher. Number 2, pelajaran ini tidak akan dibahas lagi. Bentuk akan yang negatif, pasif. S will not be PPV, by. Sehingga this lesson will not be discussed anymore. Number 3, bintang-bintang tidak dapat dilihat pada siang hari. Bentuk modal dapat. Formulanya S, M, not, B, PPV, by. Sehingga menjadi the stars cannot be seen in the daytime. Kemudian berikutnya,
pesta tadi malam tidak dihadiri oleh banyak orang. Bentuk lampau. Formulanya as was were not PPV by. So, the party last night was not attended by many people. Number 5. Kapasitas kendaraan umum dikurangi selama adanya wabah COVID-19. Ini adalah kalimat kebiasaan yang pasif. Formulanya S is MR, not PPV. By. So, the capacity of public transportation is deducted during the COVID-19 outbreak. Kemudian, number 6. Kemacetan lalu lintas selama jam sibuk tidak dapat dihindari di kota-kota besar. Ini adalah bentuk modal dapat. Sehingga karena formulanya adalah S, M, not B, PPV, by. Maka kalimatnya adalah the traffic jam during rush hour cannot be eluded in the big cities. Kemudian 6 berikutnya, yaitu kalimat pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Yang pertama adalah apakah anak-anak sudah dijemput dari sekolah? Ini adalah bentuk sudah. Ya, kalimat pertanyaan yang interrogative question, sehingga kalimatnya formulanya adalah have, has, as, been, PPV, by. Sehingga menjadi have the children been picked up from school? Number 2, apakah mereka akan dijemput oleh ayah? Ini bentuk akan. Formulanya adalah will, as, be, PPV, by. Sehingga menjadi will they be picked up by father? Number 3, apakah komputer ini dapat digunakan? Ada kata dapat, bentuk modal. Formulanya adalah M, S, B, PPV, by. Sehingga menjadi can this computer be used? Berikutnya, apakah komputer tersebut sedang diperbaiki? Bentuk sedang. Formulanya adalah is, MR, S, being, PPV, by. Sehingga menjadi is the computer being repaired? Berikutnya, apakah kalian diundang ke pesta ulang tahunnya tadi malam? Ini bentuk lampau. Formulanya adalah was, were, as, PPV, by. Sehingga menjadi were you invited to his birthday party last night? Oke. Number 6. Apakah ruang kelas harus dibersihkan oleh murid-murid setiap pagi? Ini bentuk modal. Karena ada kata harus. Formulanya adalah M, S, B, PPV, by. Sehingga menjadi must the classroom be cleaned by the students every morning? Oke. Demikian. Kemudian 6 yang terakhir yaitu kalimat pertanyaan yang jawabannya lengkap. Information question. Yang pertama, oleh siapa dia sedang diwawancarai? Bentuk sedang. Formulanya question word is, MR, as, being, PPV. Sehingga kalimat menjadi by whom is he being interviewed? Number 2, kapan buku-buku itu akan dikembalikan ke perpustakaan? Ada kata akan, ya, kalimat pasif yang pertanyaan, information question. Formulanya question word will, as, be, PPV, by. Sehingga when will those books be returned to the library? Number 3, tahun berapa buku itu ditulis?
pasti ini bicara mengenai masa lampau. Sehingga tensesnya lampau, formulanya adalah question word was were as PPV by. Sehingga menjadi what year was that book written? Next, jam berapa koran diantar ke rumahmu setiap pagi? Kebiasaan. Question word is MR as PPV by. Sehingga menjadi what time is the newspaper delivered to your house every morning? Berikutnya, berapa lama dia sudah dirawat di rumah sakit? Sudah. Bentuk sudah, maka formulanya question word have, has, been, PPV by. Sehingga menjadi how long has he been hospitalized? Yang terakhir, kapan buku ini harus dikembalikan pada dia? Ada kata harus bentuk modal. Formulanya question word M, S, B, PPV by. Sehingga menjadi when must this book be returned to him? Oke? Demikian latihan-latihan menerjemahkan kalimat pasif dengan kalimat tenses plus modal serta keempat bentuk kalimatnya. Saya harap saudara-saudara pemirsa mempelajari dengan benar-benar, dengan mengetahui, memahami ketiga jenis kalimat yang sudah saya sampaikan, yang saya sudah bahas, serta kalimat tenses utama plus modal dengan bentuk kalimat positif, negatif, interrogative question, dan information question. Saya percaya saudara pemirsa pasti dapat menerjemahkan setiap kalimat apa saja ke dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Tentunya masih nanti ada tambahan tenses gabungan, misalnya past continuous tense, ya, past perfect tense, dan lain-lain. Seperti saya katakan bahwa there are 16 tenses all in all in English. Ada 16 tenses dalam bahasa Inggris semuanya. Yang tentunya setiap tense memiliki makna, kegunaannya masing-masing yang kita harus pelajari. Di samping itu pun ada grammar, tata bahasa lanjutan, yang tentunya setelah kita mengetahui, memahami, menguasai kalimat dasar yang saya sudah bahas, baru nanti kita beranjak ke tadi bahasan-bahasan mengenai tata bahasa lanjutan. Tapi yang terpenting saudara sekalian menguasai ketiga jenis kalimat ini terlebih dahulu. Oke? Selamat terus mempelajari, memahami, mengerti benar-benar. Oke? Sampai jumpa pada episode yang berikutnya. God bless you.